Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, Gaplek Ins. Suasananya sedikit berbeda ya. Karena pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial yang sudah saya janjikan, yaitu cara menurunkan resolusi dari SharpAquos R2 sekaligus menginstal beberapa aplikasi yang ya berguna enggak ya? Ya sedikit berguna lah untuk SharpAquos R2. Jadi selain nanti performa meningkat, konsumsi daya turun, juga akan terinstall beberapa aplikasi yang bisa meningkatkan performa dari SharpAquos R2. Seperti apakah caranya? Langsung saja, let's take it through. Oke teman-teman, kita masuk ke video tutorialnya ya. Yang pertama-tama kita siapkan ya jelas HP-nya lah ya. Kemudian yang kedua kita harus punya PC ataupun laptop juga bisa. Dan yang ketiga jangan lupa kabel data, ini penting ya, untuk menghubungkan HP ke PC. Oke teman-teman, jangan lupa yang satu ini tadi sempat terlupa, yaitu kopi. Kali ini adalah white coffee. Kita seruput dulu. Mantap. Oke, langsung ke video tutorialnya aja ya. Yuk. Oke teman-teman, ini dia video tutorialnya ya. Jadi langkah pertama yang harus teman-teman lakukan ialah mengaktifkan developer option. Nah, bagaimanakah caranya? Jadi seperti ini ya. Langsung tarik aja icon di sini, atau teman-teman bisa cari pengaturannya, tapi lebih gampang ditarik dari atas, kemudian cari icon gerigi ini ya, tapi bukan gear loh ya. Jadi diklik aja, kemudian masuk ke tentang ponsel. Nah, di tentang ponsel ini diklik aja teman-teman ya. Setelah diklik, cari nomor versi. Ini karena bahasanya Indonesia, jadi dia tulisannya nomor versi, tapi kalau masih pakai bahasa Inggris biasanya build number. Teman-teman tekan sebanyak 7 kali. Nah, 7 kali sampai nanti muncul Anda sudah menjadi developer kayak gini ya. Nah, ini punya saya sudah menjadi developer. Jadi HP ini sudah masuk ke opsi pengembang atau developer option. Nah, setelah masuk ke opsi pengembang ya, jadi di sini teman-teman daripada bingung nih, cari aja keyword di sini debug gitu ya. Bukan gedebuk loh ya, debug. Nah, atau mungkin di sini biasanya debugging gitu ya, diklik aja. Ini malah ada debugging USB, ini yang kita cari memang. Klik. Kemudian nah ini ya, teman-teman aktifkan mode debugging USB ya, debugging USB. Terus kemudian setelah diaktifkan debugging USB-nya, barulah kita pindah ke PC. Ini dia PC-nya, Mas. Nah, teman-teman, jadi setelah kita aktifkan USB debugging itu tadi ya. Nah, yang pertama-tama harus kita lakukan yaitu menyiapkan filenya. Untuk filenya sendiri sudah saya taruh di link deskripsi ya. Jadi di situ ada dua, yaitu all-in-one tools dan bahan. Untuk bahan ini cuma untuk menginstal aplikasi KFMag ya. Apabila teman-teman pingin memunculkan FPS saat bermain game. Nah, untuk yang all-in-one tools ini, nah di sini dia ada tools untuk menurunkan resolusi dari SharpAquos R2. Nah, setelah kita aktifkan USB debugging ya, ini saya buka dulu kuncinya ya. Setelah kita aktifkan USB debugging, kita langsung masukkan saja atau mencolokkan USB ke HP-nya dan ke komputer. Oke. Setelah itu kita buka all-in-one tools. Jadi pertama-tama ini saya akan ajarkan bagaimana cara menurunkan resolusinya. Di all-in-one tools ini, apabila di PC teman-teman belum terinstall ADB driver installer, bisa diklik ini dulu, ADB driver installer. Kemudian klik install. Nah, karena punya saya ini sudah terinstall, jadi di sini tertulis ADB driver has been ADB driver already installed, seperti itu ya. Jadi sudah terinstall.
Oke, di sini statusnya sudah device status oke. Nah, kita bisa langsung eksekusi saja. Oh ya, lupa. Untuk pertama kali ketika teman-teman mengaktifkan USB debugging dan menghubungkan ke PC, nanti akan ada semacam notifikasi bahwa apakah memang setuju untuk dihubungkan dengan USB debuggingnya. Klik OK aja, seperti itu ya. Kemudian langsung teman-teman setelah install ADB driver installer, langsung klik script. Sini. Teman-teman bisa klik script. Nah, di sini nanti ada list of device attached. Nah, ini berarti device-nya sudah terdeteksi oleh program. Nah, di sini yang pertama, apabila HP teman-teman masih banyak bloatware. Bloatware itu aplikasi bawaan yang terinstal di HP. Biasanya kalau HP AU atau Docomo itu banyak sekali ya. Jadi teman-teman klik satu, tinggal klik aja ya. Ada. Aduh, robo. Aduh, sebentar. Terjadi insiden. Nah, sudah. Nah, jadi tinggal diklik angka, misalkan nih hapus bloatware ya, bloatware tinggal klik satu, kemudian enter saja, nanti akan terhapus bloatware-nya karena di HP ini sudah tidak ada bloatware-nya. Nah, ini teman-teman sudah bisa lihat sendiri ya. Di sini sudah tidak ada bloatware, plus ini sudah terinstall apa namanya Nova Launcher. Oke. Seperti itu, jadi tidak perlu saya klik lagi untuk hapus bloatware bawaan. Terus kemudian yang kedua, nah ini dia, install resolusi layar Android, ubah resolusi layar Android tanpa root. Nah, ini dia yang kita butuhkan. Jadi teman-teman tinggal klik klik 2, tekan angka 2, kemudian enter. Nah, untuk Sharp Aquos R2 ini rasionya yaitu 19:9. Jadi teman-teman pilih nomor yang ketiga. Nah, kemudian setelah itu enter saja. Nah, di situ ada pilihan resolusi. Terserah teman-teman mau dibawa ke resolusi mana HP ini. Maksudnya mau diturunkan kemana? Untuk HP ini ya, sekedar info, ini kemarin saya turunkan resolusinya ke 1080 pixel. Sebentar ya. Nah, ini dia ya. Jadi saya turunkan ke 1080p. Ini kita coba kembali ke resolusi default. Oh, atau mungkin 900p ya, biar terlihat ya. Jadi saya turunkan lagi ke 900 pixel ya. Kita coba ya. Tekan 6 sesuai angka aja, kemudian di enter. Nah, HP akan sebentar redup terus kemudian hidup lagi. Nah, seperti ini. Ya, jangan kaget. Setelah itu, setelah mati sebentar akan hidup kembali. Kemudian coba kita lihat ya, apakah berhasil diturunkan. Oke, ini dia. Berhasil diturunkan di 1900 kali 900p atau 900 pixel. Nah, apabila teman-teman ingin mengembalikan lagi ke resolusi bawaan, tinggal tekan angka aja. Jadi tetap terhubung seperti ini, tinggal tekan 8 untuk kembali ke resolusi default. Jadi tekan enter. Sudah. Nah, jadi kayak apa ya? Katakanlah kayak teman-teman yang mengubah resolusi di Windows. Jadi sebentar itu kayak mati gitu ya. Jadi terus kemudian kembali lagi tapi layarnya ya. Oke, kita lihat apakah resolusinya kembali ke asal. Nah, ini dia. 3040 kali 1440 pixel atau 2K. Kembali lagi ke 2K. Tapi untuk penggunaan normal saya sarankan sih, untuk penggunaan bukan normal ya, untuk teman-teman yang suka gaming di setting di 1080p aja ya. Saran saya, tapi ya terserah teman-teman sih seleranya di mana. Oke, klik enter sudah, dan kembali lagi ke 1080p. Nah, ini dia 1080 pixel ya. Oke, apabila teman-teman ingin menginstal aplikasi lain, tinggal
klik tekan 9 kemudian enter. Nah, di sini bisa teman-teman install Gcam. Tinggal tekan 3 enter. Kemudian untuk memunculkan shortcut mobile data bisa tekan 4 dan lain sebagainya di sini sudah ada. Nah, itu dia tadi tutorial cara menurunkan resolusi dan install aplikasi ataupun menghapus bloatware yang insya Allah akan menambah performa dari Sharp Aquos R2 itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya teman-teman apabila ingin menampilkan FPS saat bermain game, teman-teman bisa install aplikasi yang namanya KF-Max. Nah, di sini dia. Sama, jadi teman-teman tinggal klik yang ini, tools ini ya, klik gitu aja. Kemudian di sini tekan 4. Nah, ini device attached. Jadi device sudah terdeteksi. Teman-teman tinggal tekan 4 dari keyboard, kemudian enter, set. Aplikasinya akan muncul dengan sendirinya. Nah, ini dia KF-Max ya. Seperti apakah aplikasinya nih? Ya, saya bukakan ya. Izinkan. Misalkan Honkai Impact lah ya. Nah, ini misalkan kita main Honkai Impact nih ya. Tinggal klik. Ini tulisan Cina, tapi kalau tidak salah ini yang kiri kalau tidak salah. Oh, salah saya. Ternyata yang kanan. Nah, oke aja. Oke, back, kemudian lanjut ke KF-Max, play. Nah, ini dia. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Nah, itu dia. Di situ ada ya. Di situ ada, nah, itu keterangan FPS-nya. Tanpa root, tanpa melakukan apapun ini. Nah, itu dia sudah muncul dia FPS-nya ya. Oke. Nah, oke teman-teman, seperti itu tadi tutorial cara menurunkan resolusi, menghapus bloatware, sekaligus install beberapa aplikasi yang mungkin teman-teman butuhkan. Nah teman-teman, seperti itu tadi video tutorial dari Sharp Aquos. Maksudnya video tutorial cara menurunkan resolusi sekaligus menginstal aplikasi di Sharp Aquos R2. So, buat teman-teman yang masih bingung, ya bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau masih bingung, ya silahkan tanya Mbak Google aja deh. Gue juga bingung soalnya. Ya udah. Sekian video dari saya. Mudah-mudahan video dari saya ini bermanfaat dan membuat teman-teman menjadi bingung. Jangan lupa klik like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di next video.